Selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah sistem ERP sekolah menggunakan PHP RAD dan database MySQL ya. Baik, yang pertama adalah pastikan dulu Anda sudah menginstal Exam ya atau web server ya, mungkin seperti ini ya toolnya. Pastikan ini diaktifkan dulu ya, di sini diklik ya, aktifkan dulu ya bahwa Apache dan MySQL-nya sudah terinstall. Lalu yang kedua adalah Anda install PHP RAD-nya. Nah, seperti ini ya. Apabila ini sudah diinstal, maka kita akan langsung menjalankan atau membuat project ERP sekolah ya. Nah, untuk memastikan bahwa Exam berjalan atau web servernya, maka kita coba di browser, kita ketik localhost ya, seperti ini. Ini artinya database-nya atau web servernya sudah aktif ya. Oke, kita langsung ke PHP RAD-nya, kita buat projectnya ya. Yang pertama kita buat new project ya. Kita bikin ERP sekolah ya. Oke, nah di sini kita buat database-nya, kita belum ada ya. Kita klik sini belum ada database-nya. Kita buat namanya ERP sekolah ya. ERP sekolah. Oke, kita klik database. Oke, nah ini sudah ke ERP sekolah. Lalu kita klik ya di sini create project. Kita klik OK. Nah di sini kita akan buatkan pertama adalah tabel user dulu ya. User ya, mungkin pakai S kali ya. Di sini user ID user ya. Lalu username, lalu password, lalu kita buat telepon ya atau nomor HP gitu ya. Lalu kita buat email dan kita buat foto ya. Nah untuk username ini mungkin ya 50 cukup lah ya. Password 255 ya. Ini 15 untuk nomor ya. Untuk email mungkin 70 ya. Dan foto 255 ya. Oke, kita simpan ya. Nah, di sini sudah terbentuk satu buah tabel ya, yaitu tabel user ya. Kita simpan projectnya, namanya ERP sekolah ya. Kita simpan, lalu kita preview, yes. Nah oke. Nah ini tampilannya. Jadi kalau misalkan kita klik ya di sini di browser, kita ketik localhost ya, ERP sekolah. Nah ini tampilannya ya. Jadi baru ada satu tabel user dan halaman pertama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita membuat sebuah project ini, nah kita akan langsung membuat desain menunya dulu ya, supaya nanti kita akan terlihat bahwa menunya itu adalah apa saja sih untuk sekolah itu ya. Jadi kita balik lagi ke page ya, kita ke page, kita ke sini manage database table, kita buat tabel baru ya, yaitu akademik ya. Di sini ID akademik, sama di sini namanya akademik gitu ya. Ini tidak usah banyak-banyak, 40 saja. Ini sebagai untuk menu aja ya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan membuat data manajemen siswa ya.
kita klik add, kita manajemen siswa ya. Manajemen siswa ya. Di sini manajemen siswa. Di sini manajemen siswa. Ya, sama ini 40 ya. Lalu berikutnya kita bikin lagi tabel berikutnya untuk menu ya, manajemen guru ya dan pegawai. Nah, di sini manajemen pegawai gitu aja ya. Pegawai ya, manajemen pegawai ya. Pegawai. Manajemen pegawai ya, 40. Oke, kita tambahkan lagi tabelnya ya. Ini untuk menunya ya, tabel keuangan nantinya ya, menu keuangan. Ini kita buat adalah keuangan ya, keuangan ya. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi untuk menunya adalah perpustakaan ya. Perpustakaan ya, sama ini 40 ya. 40. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi untuk menunya yaitu kesehatan siswa ya. Nah, di sini namanya kesehatan siswa ya. Ini sama 40 ya. Lalu kita tambahkan lagi untuk menunya ya, inventaris atau sarpras ya, sarana dan prasarana ya. Sarpras aja ya, sarpras gitu ya, sarpras ya, sarpras gitu ya. Ini juga sama 40 ya. Lalu setelah itu kita buatkan lagi administrasi surat ya, administrasi surat ya. Ini ID administrasi surat, administrasi surat ya, 40 juga sama ya. Lalu berikutnya kita buatkan lagi PPDB ya, biasanya suka ada PPDB ya, PPDB ya, PPDB ya. Ini juga sama 40 ya. Lalu kita tambahkan lagi dokumen alumni ya, alumni sekolah ya, alumni ya. Oke, alumni 40 ya, data alumni ya. Setelah alumni baru data biasanya untuk pengaturan ya, atau mungkin sistem ya, pengaturan ya, pengaturan gitu adalah pengaturan sistem ya. Ini biasa buat password dan lain sebagainya ya. Pengaturan 40 juga ya. Oke ya, ini adalah apa namanya, buat menu ya. Kenapa menu ini dibuat dalam bentuk tabel? Karena nanti ini akan memiliki hak akses gitu ya. Jadi siapa user yang akan masuk ke menu ini harus diizinkan melalui hak akses gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa kita buatkan tabelnya ya. Oke, kita simpan. Setelah disimpan kita save project, jangan lupa di view,
Nah ini kalau di view akan banyak di sini ya menu-menunya. Nah sekarang kita rapihkan dulu menunya ya, project menu ya. Lalu kita buatkan menunya. Nah ini menunya saya akan rubah menjadi di sini ya, di static sidebar sebelah kanan ya. Nah ini adalah home. Nah biasanya kalau user ini adanya di pengaturan. Nah pengaturan itu biasanya paling bawah ya. Nah gitu ya, kita usernya kita masukkan ya, user di dalam pengaturan. Nah gitu ya. Nah ini kita rapikan dulu ya, lalu kita kasih menu icon ya, home ya. Nah ini kita kasih, salah di sini ya, home ya, menu utama kita kasih home. Administrasi surat kita rapikan di sini, administrasi surat ya. Ini kan dokumen surat, apa sih thumbnailnya ya, dokumen mungkin ya, atau surat kali ya. Ini yang hubungannya dengan tulis menulis lah ya, atau mau kita cari secara seluruhnya gini ya, bisa surat ya, atau dokumen ya, atau ya yang menyerupai lah. Ini sifatnya tidak wajib tapi mendekati lah gitu ya. Ini mungkin ini saya bikin. Lalu akademik ya, akademik itu akademik nah, akademik itu mungkin apa ya, saya bisa seperti bank aja lah ini ya, akademik itu. Lalu alumni itu kan daftar siswa ya, mungkin user kali ya kalau alumni itu. Nah ini alumni ya. Oke, terus lagi kesehatan siswa, ini berarti kan kesehatan itu diperbaiki ya, dari displaynya supaya bagus. Kesehatan siswa itu berarti kan rumah sakit, medical ya, medical. Nah ini ya. Lalu keuangan itu biasanya uang money ya, money ya, money gitu ya, keuangan itu. Lalu manajemen pegawai. Nah manajemen pegawai ini adalah kepegawaian. Apa nih kepegawaian? Pegawai ya, ya pegawai itu pegawai ya bebas lah apa aja ya, misalkan saya bikin ini. Lalu berikutnya manajemen siswa. Nah, ini dirapikan dulu displaynya ya biar bagus tampilannya. Siswa ya, siswa ya, siswa itu apa ya? Ya siswa sebenarnya gambarnya orang mestinya ya, atau kita ambil dari user kali ya, atau enggak ini siswa ya. Lalu perpustakaan, ini buku ya, book. Nah ini buku nih, perpustakaan ya. Lalu PPDB itu penerimaan mahasiswa ya, PPDB mungkin ini ya kali ya, penerimaan mahasiswa baru, shopping bag lah apa-apa. Sarpras ini peralatan ya, sarana prasarana ya, sarana prasarana ya. Sarana prasarana itu kira-kira apa ya, nah ini aja mungkin ya. Lalu pengaturan. Nah kalau pengaturan ini biasanya bentuknya ya, kayak apa ya, kayak tadi nih pengaturan tuh kayak roda gigi ya, coba. Nah ini aja nih ya, pengaturan. Nah ini user ya, user ya. Nah usernya mungkin user nambah, nah ini ya, user plus. Oke, kira-kira ini ya, kita simpan projectnya, lalu kita preview atau reload ya, sama aja ini. Nah ini hasilnya nih ya, terlihat seperti ini. Kita lihat di sini, refresh. Nah ini ya, jadi ini ya terlihat seperti ini hasil dari pembuatan menu ya. Jadi kita buat project, lalu kita buat menu ya, seperti ini hasilnya. Nah kurang lebih begini ya, ini menu. Nah
Untuk membuat supaya apa namanya tampilannya lebih bagus ya, ini kan saya setup dulu sedikit nih. Ini artinya kita hidup jadi besar ya. Sini nih di menu global ya, di sini ada judul bentar, jangan di global ya, di project setting aja. Di sini kita perbaiki tulisannya nih ya, IRP nya kita besarkan, IRP sekolah, nah gitu ya. Lalu di sini kita rubah menunya ya, menunya kita template menunya ya, project template nya. Nah ini di sini kita bisa mempergunakan mana aja ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan selera ya. Nah mungkin kali ini saya akan menggunakan menu yang limited kali ya, dan ini menggunakan drag. Nah begini ya, kita coba. Oke, lalu kita simpan, kita reload. Nah ini hasilnya ya seperti ini. Kita lihat di browser, kita klik. Nah ini tampilan setelah kita apa namanya rubah ya, kita setup. Nah ini lama sekali. Nah ini ya, jadi ini home nya ini ya, Sarpras ya, lalu manajemen siswa, perpustakaan, pengaturan, user, dan lain sebagainya. Nanti ini kita akan rubah ya, atau kita akan bertahap, kita akan jalankan aplikasi ini secara bertahap ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan lagi ke apa pengaturan ya, hak akses dan untuk keamanan sistemnya ya. Oke, sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.